Saat hari wisuda S2 ku tiba, hari yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaanku, aku tidak mendapat ucapan selamat. Aku justru mendapat sebuah pesan singkat yang meremukkan hatiku. Kami mau liburan ke Bali. Wisudamu tidak penting. Jangan ganggu. Itu pesan dari suamiku, Adit, dan ibu mertuaku. Aku hanya terdiam di ruang rias, menatap pantulan diriku yang mengenakan toga kebanggaan. Aku menelan ludah pahit, merasakan perihnya pengorbanan yang tidak dianggap. Tapi detik itu juga, di tengah rasa sakit itu, sebuah keputusan ku buat. Aku mengunggah foto villa baruku di Bali senilai 15 miliar. Dan seketika ponselku berdering tanpa henti. Mereka meneleponku berkali-kali. Selamat datang di cerita Bunda Aira. Semoga kisah yang kuambil dari pengalaman pribadiku ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik bunda-bunda sekalian. Bagi yang sudah subscribe, aku doakan dari hati yang paling dalam, semoga selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan yang paripurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan bahagia selalu dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Boleh juga, bunda-bunda, absen dulu dari daerah mana saja menyimak cerita ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Insya Allah, doa baik kita semua di waktu ini akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Sang Pemilik Alam Semesta. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Rania. Jika orang lain melihat kebersamaan kami dalam sebuah acara keluarga, mereka mungkin akan melihat sebuah potret yang sempurna. Suamiku, Adit, seorang manajer di perusahaan ternama yang terlihat mapan dan berharisma. Ibu mertuaku, seorang wanita parubaya yang selalu tampil anggun, murah senyum pada setiap orang. Dan aku, sang menantu, yang juga sibuk meniti karir sambil berusaha menjadi istri yang baik. Tapi itu semua hanyalah sampul. Di balik senyum yang kami pasang di depan banyak orang, ada jurang yang menganga lebar. Sejak hari pertama aku melangkahkan kaki ke rumah ini setelah resmi menikah dengan Adit, aku selalu merasa seperti orang luar. Aku merasa seperti tamu yang tidak pernah benar-benar diterima, meskipun aku tidur di kamar yang sama dengan putra mereka. Ada dinding kaca yang tebal memisahkanku dari mereka. Aku sudah mencoba segalanya untuk meruntuhkan dinding itu. Aku berusaha keras mendapatkan validasi, sepotong pengakuan bahwa aku pantas menjadi bagian dari keluarga mereka. Aku belajar memasak masakan favorit mertuaku, rendang kering yang rumit itu, meskipun aku sendiri tidak begitu suka masakan pedas. Aku selalu membawakan oleh-oleh tas atau kain mahal setiap kali pulang dari perjalanan dinas, berharap senyumnya tulus. Tapi yang kudapat hanyalah pujian basa-basi yang tidak pernah sampai ke mata. Setiap sanjungan yang kuterima selalu terasa bersyarat, seolah aku sedang dalam masa percobaan yang tidak akan pernah berakhir. Dan Adit, suamiku, dia adalah masalah yang lain lagi. Di awal pernikahan kami, dia adalah perisai utamaku. Dia suportif. Dia membelaku jika ibunya mulai menyindirku yang pulang terlalu sore. Rania itu beda, Ma. Dia wanita karir, dia punya target. Begitu katanya dulu. Tapi itu dulu. Aku tidak tahu apa yang mengubahnya. Entah karena dia lelah harus terus-menerus menjadi penengah antara aku dan ibunya, atau karena dia memang perlahan-lahan kembali ke pengaturan pabriknya sebagai anak yang patuh pada ibunya. Perlahan tapi pasti, Adit berubah. Dia mulai lebih banyak diam ketika aku disindir. Dia mulai menganggap keluh kesahku tentang sikap ibunya sebagai angin lalu. Dukungan itu memudar, menyisakan aku sendirian di tengah medan pertempuran tak seimbang ini. Puncaknya adalah ketika aku mengutarakan niatku untuk melanjutkan pendidikan S2. Aku mendapat beasiswa penuh dari perusahaan tempatku bekerja, sebuah pencapaian yang sangat kubanggakan. Kukira mereka akan ikut senang. Aku salah besar. Cita-citaku itu justru menjadi bahan cemoohan baru di meja makan kami. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi? Kata mertuaku suatu malam, sambil menyendokkan nasi untuk Adit, sengaja mengabaikan keberadaanku. Ujung-ujungnya juga di dapur. Buang-buang waktu saja untuk seorang istri. Lebih baik kamu fokus belajar melayani Adit. Itu lebih penting. Aku menahan napas, menunggu Adit membela. Aku menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang dulu mendukungku dengan penuh semangat. Ibu benar, Ran, katanya pelan, bahkan tanpa berani menatap mataku.
Fokus saja pada pekerjaanmu yang sekarang dan keluarga. Tidak usah aneh-aneh. Aneh-aneh. Begitu dia menyebut mimpiku. Sejak malam itu, aku tahu. Di rumah ini, impianku tidak punya harga. Di mata mereka, aku hanyalah pelengkap. Seseorang yang tugasnya hanya memastikan Adit terurus. Perjuanganku untuk S2 pun harus kulakukan sembunyi-sembunyi. Aku belajar di perpustakaan setelah jam kerja, atau di kedai kopi kecil, sebelum pulang ke rumah dan harus kembali memasang topeng menantu yang patuh. Mereka mengira aku sibuk main-main. Padahal saat itu, aku sedang membangun fondasi untuk kabur dari penjara tak terlihat yang mereka ciptakan untukku. Kehidupanku terbagi menjadi dua. Ada Rania yang mereka lihat di siang hari, dan ada Rania yang hidup di tengah keheningan malam. Rania di siang hari adalah menantu yang harus memastikan sarapan di atas meja tepat waktu. Pakaian Adit tersetrika rapi, dan semua kebutuhan mertuaku terpenuhi sebelum aku bisa berlari ke kampus untuk bimbingan atau ke kantor untuk bekerja. Aku adalah Rania yang harus menunduk dan meminta maaf jika masakanku dirasa kurang garam, Rania yang harus tersenyum patuh ketika rencana akhir pekanku dibatalkan sepihak oleh Adit karena ibunya ingin diantar ke arisan. Tapi Rania yang kedua, dia baru muncul setelah pukul 11 malam. Saat aku yakin Adit sudah terlelap, dan desah napas teratur mertuaku terdengar dari kamarnya di seberang lorong, saat itulah giliranku dimulai. Aku akan berjingkat, menyelinap ke ruang kerja kecil di sudut rumah. Ruangan yang pengap dan jarang terurus, yang mereka anggap sebagai tempatku, membuang waktu, untuk mengerjakan tesis yang menurut mereka tidak ada gunanya itu. Tesisku memang menyita sebagian besar waktuku. Tapi di balik layar laptop yang sama, ada jendela lain yang terbuka. Jendela menuju duniaku yang sebenarnya, duniaku yang tersembunyi. Aku mengerjakan sebuah proyek. Sebuah rahasia besar yang kujaga sendirian. Bersama Bima, rekan lamaku dari universitas yang kini menjadi ahli pemrograman, kami sedang membangun sesuatu dari nol. Sebuah platform aplikasi yang kami yakini bisa menjembatani para perajin lokal di pelosok negeri dengan pasar internasional. Ide ini sudah lama kami pendam. Tapi baru sekarang aku punya keberanian dan sumber daya awal untuk mengeksekusinya. Bima yang mengurus bagian teknis pemrograman yang rumit, sementara aku menyusun seluruh strategi bisnis, model keuangan, desain antarmuka, dan rencana pemasarannya. Kami bertemu secara daring, seringkali sampai jam 3 atau 4 pagi. Suaraku kubuat sepelan mungkin, nyaris berbisik, agar tidak membangunkan siapapun di rumah ini. Bagi Adit dan mertuaku, aku hanyalah wanita yang kecanduan laptop. Mereka pikir aku sedang asyik membuang-buang uang di toko daring, atau sekadar mengobrol tidak penting di media sosial dengan teman-temanku. Kadang-kadang, Adit terbangun karena haus dan masuk ke ruang kerja. Dia akan melihatku dengan mata mengantuk, lalu berkata, "Belum tidur, Ran? Tesis kamu itu nggak akan bikin kamu kaya. Besok pijat aku ya, pegal sekali." Dia sama sekali tidak tahu bahwa di layar itu, aku baru saja menyelesaikan presentasi untuk calon investor awal kami. Lain lagi dengan mertuaku. Jika dia kebetulan bangun untuk minum air di tengah malam dan melihat lampu ruang kerjaku masih menyala, sindirannya akan datang seperti peluru di keesokan paginya saat sarapan. "Pantas saja tadi pagi kamu bangun kesiangan. Main-main laptop terus sih." Istri macam apa yang lebih mementingkan layar bercahaya itu daripada suaminya? "Kopi ini pahit sekali. Kamu tidak memperhatikannya ya. Main-main laptop." Itulah stempel yang mereka berikan pada perjuanganku. Mereka tidak tahu bahwa main-main itu melibatkan negosiasi yang alot dengan mitra di luar negeri. Mereka tidak tahu main-main itu adalah riset pasar yang mendalam hingga mataku perih. Dan mereka tidak tahu bahwa kelelahanku bukan hanya karena tesis, tapi karena aku sedang membangun fondasi kemandirianku. Setiap hinaan yang mereka lontarkan tentang S2-ku, setiap cemoohan tentang laptopku, aku telan bulat-bulat. Kujadikan kayu bakar. Mereka boleh meremehkanku di dalam rumah ini, tapi mereka tidak tahu, di luar sana, aku sedang membangun istanaku sendiri. Aku sedang membangun sebuah benteng yang suatu hari nanti akan melindungiku. Di jam-jam sepi itulah, saat mereka terlelap, aku menata batu bata untuk kebebasanku. Masa-masa tersulit dalam hidupku dimulai. Perjuanganku untuk menyelesaikan S2 ini terasa seperti mendaki gunung terjal sambil membawa beban berat di punggung.
Dinding kamar kerjaku penuh dengan kertas-kertas catatan yang kutempel acak. Jadwal bimbingan, daftar revisi, dan tenggat waktu yang semakin sempit. Semuanya saling tumpang tindih. Aku kurang tidur. Lingkaran hitam di bawah mataku semakin tebal, dan kepalaku pusing hampir setiap saat. Dosen pembimbingku, seorang profesor yang terkenal sangat teliti, mengembalikan draft tesisku untuk yang ketiga kalinya. Kertas-kertas itu penuh dengan coretan tinta merah. Rasanya seperti rapor kegagalan yang memalukan. Aku harus merombak total metodologi penelitianku. Tapi di rumah ini, kelelahanku tidak pernah dianggap sebagai alasan yang sah. Tidak ada yang namanya libur atau dispensasi untuk menantu. Tesisku yang buntu tidak berarti aku bisa melewatkan kewajiban memasak makan malam. Justru sebaliknya. Ibu mertuaku sepertinya semakin menikmati melihatku kewalahan. Semakin aku terlihat lelah dan pucat, semakin banyak permintaan dan sindiran yang beliau ajukan. "Rania, kamu ini di rumah saja kok lesu sekali," katanya di suatu sore ketika aku baru saja pulang bimbingan dan langsung menuju dapur. "Lihat itu, lantai kotor. Nanti malam pijat kaki ibu ya, pegal sekali rasanya." Aku hanya bisa mengangguk, menahan perih di ulu hati. Puncaknya terjadi di suatu malam. Aku benar-benar berada di titik terendahku. Saat itu pukul 1 dini hari. Aku duduk sendirian di ruang kerja, menatap layar laptopku yang berisi data-data statistik yang rumit dan tidak kumengerti. Aku buntu. Aku merasa bodoh. Aku tidak tahu harus menulis apa lagi. Tanpa kusadari, air mataku mulai menetes. Jatuh satu persatu di atas buku catatanku. Aku terisak pelan, berusaha sekuat tenaga tidak bersuara, tapi bahuku berguncang menahan tangis yang sudah tidak bisa kutampung lagi. Plah. Suara saklar lampu lorong dinyalakan. Aku terkejut. Aku buru-buru menyeka air mataku. Ibu mertuaku berdiri di ambang pintu, melipat tangan di dada, menatapku dengan pandangan dingin. "Menangis?" tanyanya, suaranya datar tanpa simpati sedikitpun. "Menangisi kertas-kertas tidak berguna itu." "Maaf, Ma," jawabku lirih, suaraku serak. "Ini, tesisnya agak sulit." "Saya?" Belum selesai aku bicara, dia tertawa kecil. Tawa yang lebih tajam dari pisau. "Sudah ibu bilang dari awal, perempuan itu kodratnya di dapur. Mengurus suami, mengurus rumah. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya menangis begini?" Dia melangkah sedikit lebih dekat. "Sudahlah, Rania. Berhenti saja. Urus saja suamimu itu," katanya. "Gelar Master MU itu tidak akan ada gunanya di dapur." Kalimat itu menusuk langsung ke jantungku. Suara kami rupanya membangunkan Adit. Dia keluar dari kamar, mengucek matanya. Dia melihatku yang sedang menangis terseduh-seduh, dan ibunya yang berdiri angkuh di pintu. Dia melihat situasinya dengan sangat jelas. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanyanya. Suaranya terdengar kesal karena tidurnya terganggu. "Ini istrimu," kata mertuaku, nadanya mengadu. "Menangisi sekolahnya yang tidak jelas itu. Ibu bilang, lebih baik dia fokus mengurus kamu saja." Aku menatap Adit. Aku tidak bisa berkata-kata. Aku hanya memohon lewat tatapan mataku. "Tolong, bela aku. Sekali ini saja. Tolong katakan pada ibumu bahwa pendidikanku ini penting." Adit menatapku, lalu menatap ibunya. Dia menghela napas panjang, bukan napas simpati, tapi napas frustrasi. "Sudahlah, Emma, ayo tidur lagi. Besok aku harus rapat pagi," katanya. Lalu dia berbalik, memapah ibunya kembali ke kamar, dan menutup pintu kamar mereka. Dia meninggalkanku. Dia meninggalkanku sendirian di ruang kerja yang dingin itu, bersama tesisku yang berantakan dan hatiku yang hancur berkeping-keping. Keheningan yang ditinggalkan Adit terasa 100 kali lebih menyakitkan daripada hinaan mertuaku. Malam itu, aku tidak hanya menangisi tesisku. Aku menangisi pernikahanku. Aku menangisi kesendirianku. Luka itu begitu dalam. Tapi saat air mataku mengering menjelang subuh, rasa sakit itu mengeras. Rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Menjadi kemarahan. Menjadi tekad. Jika gelar ini tidak ada gunanya di dapur mereka,
maka aku pastikan gelar ini akan berguna untuk membangun istanaku sendiri. Malam itu, aku tidak tidur. Aku kembali membuka laptopku. Kemarahan dan luka itu, kujadikan bahan bakar. Aku akan menyelesaikan ini. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Sementara aku berjuang menyelesaikan bab-bab akhir tesisku di tengah lautan sindiran dan pengabaian, sesuatu yang lain sedang bertumbuh dalam diam. Proyek rahasiaku, platform aplikasi yang kubangun bersama Bima di sela-sela waktu tidurku, mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Awalnya hanya setetes-setetes. Beberapa perajin dari desa-desa terpencil mulai mendaftar. Lalu, ada 1-2 transaksi kecil dari pembeli di luar negeri. Kami merayakannya lewat pesan singkat, Bima mengirimiku emoji jempol, dan aku hanya bisa tersenyum tipis di depan laptopku. Takut senyumku terlalu lebar dan menimbulkan kecurigaan. Setiap rupiah yang masuk dari aplikasi itu, langsung kualihkan ke sebuah rekening bank baru yang kubuka tanpa sepengetahuan siapapun. Rekening atas namaku sendiri, yang notifikasinya hanya masuk ke alamat surel rahasiaku. Lalu, hari itu tiba. Aku sedang berada di kampus, baru saja keluar dari ruang perpustakaan dengan tumpukan buku tebal di tangan, ketika ponselku bergetar hebat di dalam tas. Bukan getaran biasa. Ini getaran notifikasi yang bertubi-tubi. Aku menepi ke koridor yang sepi, membuka ponselku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Platform aplikasi kami meledak. Seorang influencer teknologi terkenal di Eropa, yang memiliki jutaan pengikut, rupanya menemukan aplikasi kami. Dia membuat ulasan video yang sangat detail, memuji konsep kami yang memberdayakan perajin kecil dan desain antarmuka kami yang ramah pengguna. Dia menyebutnya sebagai permata tersembunyi dari Asia Tenggara. Video itu viral. Dalam semalam, ponselku tidak berhenti berbunyi. Ribuan pengguna baru mendaftar dalam hitungan jam. Transaksi melonjak drastis. Surelku dibanjiri pertanyaan dari jurnalis, blog teknologi, dan investor. Semua terjadi begitu cepat. Aku kewalahan, tapi juga merasakan adrenalin yang luar biasa. Di rumah, aku harus berusaha keras menyembunyikan senyumku. Aku harus berpura-pura lesu karena tesis. Padahal sebenarnya aku kelelahan karena harus membalas surel-surel penting hingga larut malam, setelah Adit dan mertuaku tertidur. 2 minggu setelah ledakan itu, sebuah surel masuk. Surel ini berbeda. Bukan dari jurnalis atau investor kecil. Ini dari salah satu perusahaan teknologi raksasa di Asia. Mereka tidak ingin berinvestasi. Mereka ingin membeli kami. Seluruhnya. Aku dan Bima melakukan panggilan video tengah malam. Wajah Bima di layar terlihat sama pucatnya denganku. Rania, angka yang mereka tawarkan ini gila, bisik Bima. Aku melihat lampiran proposal penawaran di layar laptopku. Angka nolnya terlalu banyak. Aku harus menghitungnya 3 kali untuk yakin. Mereka menawar untuk mengakuisisi platform kami dengan nilai yang akan mengubah hidup kami selamanya. Negosiasi berlangsung selama 3 minggu. 3 minggu paling menegangkan dalam hidupku. Aku harus menyelinap keluar rumah untuk bertemu pengacara yang kurahasiakan, beralasan ada bimbingan tesis tambahan. Aku harus mempelajari dokumen kontrak setebal bantal, menguncinya di laci meja kerjaku. Sementara itu, di meja makan, mertuaku masih mengeluh tentang masakanku yang keasinan. Adit masih menyuruhku mengambilkan koran paginya. Mereka hidup di dunia mereka, sama sekali tidak menyadari bahwa di kamar sebelah, aku sedang menegosiasikan kesepakatan bernilai miliaran rupiah. Akhirnya, kesepakatan itu ditandatangani. Pada hari uang itu ditransfer ke rekening rahasiaku, aku sedang mencuci piring di dapur. Mertuaku baru saja selesai mengomeliku karena tagihan listrik yang katanya membengkak. Sebuah notifikasi surel masuk ke ponselku. Aku mengintipnya dengan tangan yang masih bersabun. Transfer dana berhasil. Jumlahnya begitu besar hingga membuat lututku lemas. Aku harus berpegangan pada tepi bak cuci piring. Napasku tercekat. "Kamu kenapa bengong?" tegur mertuaku dari ruang tengah. "Cepat selesaikan cucian itu." "Malas sekali." Aku menarik napas dalam-dalam. Aku membasuh wajahku di keran. "Iya, Ma. Sebentar lagi selesai," jawabku. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa-apa. Di hari itu, di dapur yang pengap itu, sambil mencium bau sabun cuci piring,
Aku, Rania, menantu yang mereka anggap tidak berguna selain di dapur, telah menjadi seorang miliarder. Aku merahasiakan ini rapat-rapat. Ini adalah bantalku. Ini adalah pelampungku. Dan aku akan menggunakannya untuk membangun bentengku sendiri. Uang miliaran rupiah yang kini tersimpan dengan aman di rekening rahasiaku terasa berat. Ini bukan sekadar angka di layar. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar. Aku tahu, uang ini bisa habis sekejap mata jika aku tidak bijak. Dan yang lebih penting, uang ini adalah tiket kebebasanku. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Di rumah itu, aku masih Rania yang sama. Aku masih membuatkan kopi pahit untuk Adit, masih mendengarkan keluhan mertuaku tentang harga cabai yang naik. Tapi di dalam kepalaku, aku sudah menjadi orang yang berbeda. Aku adalah seorang arsitek yang sedang merancang cetak biru untuk masa depanku. Aku tahu aku butuh benteng. Istilah itu terus terngiang di benakku. Sebuah benteng yang kokoh, tempat perlindungan yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Tempat di mana aku bisa berdiri tegak di atas tanah milikku sendiri, bernapas dengan udaraku sendiri. Aku tidak bisa hanya mengandalkan uang di bank. Aku butuh aset nyata. Aku butuh sebuah rumah. Dan aku tahu persis di mana rumah itu harus berada. Bali. Ironis, bukan? Bali adalah tempat yang sering mereka bicarakan. Tempat liburan impian yang mereka agung-agungkan sebagai simbol status. Mereka sering memamerkan rencana liburan mereka ke Bali pada teman-teman arisannya, meski seringkali baru sebatas rencana. Baiklah, jika Bali adalah standar kesuksesan di mata mereka, maka aku akan mengambil standar itu dan menjadikannya milikku. Bukan untuk liburan, tapi untuk kehidupan baru. Aku memulai pencarianku dalam keheningan yang sama seperti saat aku membangun aplikasiku. Di tengah malam, di ruang kerjaku yang pengap, aku tidak lagi menatap data statistik tesis. Aku kini menatap denah-denah properti mewah, video-video tur virtual, dan dokumen-dokumen legal. Aku menggunakan jasa agen properti kelas atas yang kutemukan secara daring. Aku menghubungi mereka menggunakan nomor ponsel baru dan alamat surel terpisah. Aku sangat jelas tentang apa yang ku mau. Properti itu harus baru, harus memiliki pemandangan laut yang tidak terhalang, harus berada di lokasi premium, dan yang terpenting, harus bisa dibeli dengan proses yang cepat dan rahasia. Pilihan itu jatuh pada sebuah properti di Uluwatu. Aku harus terbang ke sana. Hanya 1 hari. Aku mengurus surat izin dari kantor dengan alasan survei mendadak, dan di rumah aku bilang ada seminar kampus yang wajib dihadiri. Adit dan mertuaku bahkan tidak terlalu peduli. Ya sudah, pergi saja, kata Adit, lebih sibuk dengan ponselnya. Saat aku berdiri di properti itu untuk pertama kalinya, napasku tertahan. Ini bukan sekadar villa. Ini adalah mahakarya. Bangunan itu menempel di sisi tebing, dengan desain modern minimalis yang didominasi kaca dan kayu. Dari setiap sudut ruangan, aku bisa melihat Samudra Hindia terbentang biru tanpa batas. Kolam renangnya seolah menyatu dengan cakrawala. Harganya 15 miliar. Aku tahu, inilah bentengku. Proses transaksi kulakukan dengan sangat hati-hati. Aku menggunakan pengacara terbaik untuk memastikan semuanya sah. Atas nama siapa, Bu Rania? Tanya notaris itu. Atas nama saya, jawabku tegas. Rania. 1 nama saja. Tidak ada nama Adit. Tidak ada embel-embel, Nyonya. Ini adalah pembelian tunai, murni dari hasil jerih payahku, dan aku pastikan secara hukum, properti ini adalah milikku 100%. Seminggu kemudian, sertifikat itu ada di tanganku. Aku menyimpannya di brankas bank yang juga kurahasiakan. Malam itu, aku pulang ke rumah. Mertuaku sedang mengeluh karena AC di kamarnya kurang dingin. Adit memintaku mengambilkannya minum. Aku melayani mereka seperti biasa, tapi dengan sebuah rahasia besar yang menghangatkan dadaku. Mereka tidak tahu, menantu yang sedang mereka suruh-suruh ini baru saja membeli istananya sendiri. Sebuah istana seharga 15 miliar di Uluwatu, yang berdiri kokoh menantang lautan. Aku sudah punya bentengku. Sekarang, aku hanya perlu menyelesaikan satu hal terakhir, tesisku. Setelah benteng rahasiaku di Bali berdiri dengan kokoh, meskipun baru sebatas di atas kertas sertifikat yang tersimpan aman di brankas bank, fokusku kembali pada satu-satunya hutang yang tersisa. Tesisku.
Energi yang kudapat dari kesuksesan aplikasi dan pembelian villa itu memberiku kekuatan baru. Aku mengebut sisa revisiku. Aku tidak lagi peduli pada sindiran. Aku tidak lagi menangis di tengah malam. Jika dulu aku belajar dengan air mata, kini aku belajar dengan api di dalam dadaku. Singkat cerita, aku lulus. Sidangku berjalan lancar, bahkan para dosen penguji memuji analisis penelitianku. Aku resmi menyandang gelar master. Yang tersisa hanyalah seremoni terakhir, wisuda. Aku mendaftar untuk upacara wisuda yang akan diadakan 1 bulan lagi. Ini adalah garis akhir dari perjuanganku. Waktu berjalan, dan hari itu semakin dekat. Tepat seminggu sebelum hari wisudaku. Malam itu, aku sedang di dapur, membuatkan teh jahe hangat untuk ibu mertuaku yang mengeluh badannya, masuk angin. Suasana rumah terasa lebih ceria dari biasanya. Setidaknya, itu yang kurasakan dari Adit dan ibunya. Mereka tampak bersemangat beberapa hari terakhir. Sering berbisik-bisik sambil melihat ponsel. Aku membawa nampan berisi 2 cangkir teh dan sepiring pisang goreng ke ruang tengah. Mereka sedang duduk berdekatan di sofa, sangat asyik melihat layar ponsel Adit sampai-sampai tidak menyadari kedatanganku. "Ini bagus, Ma," kata Adit. Suaranya terdengar antusias. Jauh lebih antusias daripada saat aku memberitahunya aku lulus sidang tesis. Hotelnya pas di depan pantai. Pemandangannya langsung ke laut. "Kita ambil yang ini saja ya." "Bagus itu, Dit. Promonya sampai kapan?" tanya mertuaku. Suaranya terdengar riang, tidak seperti orang yang sedang masuk angin. "Pas sekali, Ma. Promonya untuk minggu depan. Kita berangkat hari Rabu pagi, pulang hari Minggu. Bagaimana?" "Pas 5 hari." Jantungku berhenti berdetak sepersekian detik. "Rabu. Hari Rabu depan?" Aku meletakkan nampan di atas meja kaca. Suara cangkir keramik yang beradu pelan dengan permukaan meja, akhirnya membuat mereka mengangkat kepala. Keduanya tampak kaget. Rania," sapa Adit, sedikit salah tingkah. Dia buru-buru mematikan layar ponselnya. "Kalian mau ke Bali?" tanyaku. Suaraku berusaha kujaga agar tetap datar, meskipun rasanya tenggorokanku tercekat. Ibu mertuaku berdeham. Wajahnya yang tadi ceria langsung berubah masam, jelas kesal karena pembicaraan serunya terpotong olehku. "Iya, Rania," jawab Adit, berusaha terdengar santai. "Ini, lagi lihat-lihat paket liburan saja. Ibu kan sudah lama sekali tidak ke pantai. Kasihan, perlu penyegaran." "Minggu depan?" tanyaku lagi, menatap lurus ke mata suamiku. "Iya, rencananya begitu," katanya, mulai menghindari tatapanku. Aku menarik napas dalam-dalam. "Adit," kataku pelan, tapi penuh penekanan. "Hari Rabu. Minggu depan. Itu hari wisudaku." Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Suara televisi yang menyala terasa memekakan telinga. Adit terdiam. Dia melirik ibunya, yang kini menatapku dengan tatapan tidak suka. "Oh," kata Adit akhirnya. "Wisuda kamu ya?" Dia mengibaskan tangannya di udara, seolah sedang mengusir seekor lalat yang mengganggu. "Gampang, Rania," katanya. "Nanti diatur." Aku masih mematung. "Diatur bagaimana?" desakku. "Acaranya pagi sampai siang." "Ya nanti diatur," ulangnya, nadanya mulai terdengar kesal karena aku terus bertanya. "Wisuda kan cuma begitu saja. Kamu datang, pakai topi toga itu, foto-foto sebentar, ambil ijazah. Selesaikan? Tidak perlu dibesar-besarkan. Ibu ini sudah butuh liburan." "Sudah, minum saja tehnya selagi hangat," timpal mertuaku, mengambil cangkirnya dan kembali fokus ke layar televisi. "Gampang, diatur." 2 kata itu terus terngiang di telingaku. Itu bukan jawaban. Itu adalah cara halus untuk menyuruhku diam. Cara halus untuk mengatakan bahwa acaraku tidak penting. Mereka kembali asyik melihat ponsel, melanjutkan diskusi mereka tentang hotel mana yang lebih bagus, seolah aku tidak ada di sana. Seolah aku tidak baru saja meletakkan harapanku di atas meja, dan mereka melanggengkannya begitu saja. Aku berbalik badan, kembali ke dapur, membawa hatiku yang mulai terasa dingin. Satu bagian diriku yang naif masih berharap. Berharap Adit akan mengatur
sesuatu. Mungkin mereka akan menunda liburannya. Mungkin mereka akan hadir sebentar di wisudaku sebelum berangkat. Tapi Rania yang lain. Rania yang kini memiliki benteng 15 miliar, tahu persis apa arti dari kibasan tangan Adit tadi. Itu artinya, aku akan sendirian di hari wisudaku. Rabu pagi. Hari wisudaku. Aku terbangun bahkan sebelum alarmku berbunyi. Hal pertama yang kusadari adalah keheningan. Rumah ini selalu hening di pagi hari, tapi keheningan kali ini terasa berbeda. Keheningan ini terasa hampa, menusuk, dan dingin. Aku tahu mereka berencana pergi hari ini. Tapi seperti yang kubilang, sebagian kecil dari diriku yang naif itu masih berharap. Berharap aku salah dengar. Berharap mereka akan menundanya. Aku bangun dari tempat tidur. Aku berjalan keluar kamar. Pintu kamar Adit dan kamarku terbuka. Kosong. Tempat tidur sudah rapi. Aku melangkah ke kamar ibu mertuaku. Pintunya juga sedikit terbuka. Aku mendorongnya pelan. Kosong. Spraynya ditarik kencang, bantalnya tertata rapi. Lemarinya tertutup rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mereka bahkan tidak berpamitan. Mereka pergi begitu saja, seperti pencuri di pagi buta. Meninggalkanku sendirian di hari yang seharusnya menjadi salah satu hari terpenting dalam hidupku. Aku berdiri di lorong yang sepi itu sejenak. Tidak ada air mata. Hanya ada rasa kosong yang aneh. Seolah-olah sesuatu di dalam diriku akhirnya putus. Baiklah. Aku berbalik badan dan masuk ke kamar mandi. Aku mandi air hangat, mencoba mengusir rasa dingin yang mulai menjalar di tulangku. Aku duduk di depan meja rias. Hari ini, aku tidak akan membiarkan mereka merusaknya. Aku merias wajahku dengan teliti. Lebih teliti dari biasanya. Aku ingin terlihat sempurna. Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Untuk semua malam tanpa tidur dan air mata yang tersembunyi di balik tesis itu. Setelah riasanku selesai, aku mengeluarkan pakaian kebanggaanku. Kebaya modern berwarna anggun yang sudah kusiapkan jauh-jauh hari. Dan di atasnya, jubah wisuda hitam yang berat dan mewah itu. Aku mengenakannya. Aku berdiri di depan cermin besar. Di sanalah aku, Rania. Dengan toga terpasang rapi di kepalaku, dan jubah yang menyapu lantai. Aku menatap pantulan diriku sendiri. Aku melihat seorang wanita yang lelah, tapi tidak kalah. Seorang wanita yang diabaikan, tapi tetap berdiri tegak. Rasa bangga yang luar biasa tiba-tiba membuncah di dadaku. Aku berhasil. Sendirian. Aku melewati semua cemoohan, semua sindiran, semua malam-malam sepi itu, dan aku berhasil. Di saat itulah, sisa harapan naifku yang terakhir itu berkedip sekali lagi. Aku mengambil ponselku. Membuka kamera depan. Aku mengambil foto diriku. Sebuah selfie di mana aku berusaha tersenyum. Menunjukkan togaku, menunjukkan bahwa aku siap untuk hari ini. Aku membuka grup keluarga kami. Grup yang sudah berhari-hari sepi. Jari jemariku bergerak, mengirimkan foto itu. Aku tidak menambahkan kata-kata apapun. Aku hanya mengirim gambar itu. Gambar menantu mereka, istri mereka, yang sudah siap di wisuda. Kukira, mungkin melihatku dalam balutan toga ini akan meluluhkan hati mereka. Mungkin akan ada balasan, selamat ya. Atau, kami titip doa. Atau setidaknya, emoji jempol. Sesuatu. Apa saja. Aku menunggu. 1 menit. 5 menit. Aku memesan taksi daring sendirian. Sambil menunggu di teras, aku terus menatap layar ponselku. Pesan itu sudah terkirim. Centang 2 biru. Artinya mereka sudah melihatnya. Tapi tidak ada balasan. Tidak ada apa-apa. Hanya keheningan. Taksi pesananku tiba di depan gerbang. Aku menarik napas panjang, memasukkan ponselku ke dalam tas, dan melangkah keluar rumah sendirian. Aku akan merayakan pencapaian ini. Dengan atau tanpa mereka. Perjalanan menuju kampus terasa surreal. Jakarta di pagi hari, dengan segala kemacetannya, terasa bergerak dalam gerak lambat. Aku hanya menatap kosong keluar jendela taksi, melihat dunia berjalan seperti biasa, seolah-olah hatiku tidak sedang remuk. Aku tiba di gedung auditorium universitas. Suasananya begitu kontras dengan apa yang kurasakan.
Tempat ini riuh rendah oleh tawa, kebahagiaan, dan rasa bangga. Ratusan calon wisudawan sepertiku, lengkap dengan toga, berfoto bersama keluarga mereka. Aku melihat seorang wisudawati dipeluk erat oleh ayahnya. Di sudut lain, seorang ibu setengah baya dengan bangga merapikan jubah putranya. Suami-suami menggenggam tangan istri mereka, membisikkan ucapan selamat. Dan aku berdiri sendirian di tengah keramaian itu. Aku berjalan pelan, masuk ke dalam auditorium, mencari tempat dudukku di barisan para wisudawan master. Aku duduk, merapikan jubahku yang terasa berat di pundak. Upacara akan dimulai sekitar 1 jam lagi. Masih ada waktu. Entah dorongan apa, mungkin ini adalah sisa-sisa terakhir dari kebodohanku. Aku meraih ponselku sekali lagi. Aku membuka grup keluarga itu. Foto selfieku dengan toga masih di sana. Terbaca. Tanpa balasan. Aku menatap layar itu, berharap ada keajaiban. Berharap Adit akan menelepon dan berkata, "Maaf, kami terlambat, tapi kami akan datang." Tiba-tiba, layar ponselku menyala. Sebuah pesan baru masuk. Jantungku berdebar kencang. Dari Adit. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membukanya. Ini pasti ucapan selamat. Ini pasti permintaan maaf. Aku mulai membaca. Rania. Jantungku seakan berhenti. Aku dan ibu sudah di bandara. Napasku tercekat. Bandara. Jadi mereka benar-benar pergi. Aku terus membaca. Kami mau liburan ke Bali. Wisudamu tidak penting, cuma seremoni. Tidak penting. Kata-kata itu melompat dari layar dan menamparku dengan keras. Lebih keras dari tamparan fisik manapun. Jangan ganggu kami. Kalimat terakhir itu adalah paku yang menancap di peti mati. Jangan ganggu kami. Seolah-olah aku adalah gangguan. Seolah-olah hari pentingku ini adalah sebuah gangguan bagi liburan mereka. Aku membaca pesan itu lagi. Dan lagi. Mencoba mencari makna lain. Tapi tidak ada. Pesan itu begitu lugas, begitu jelas, dan begitu kejam. Mereka tidak hanya lupa. Mereka tidak hanya tidak peduli. Mereka secara aktif meremehkanku. Mereka melihat fotoku dalam balutan toga pagi ini, tahu persis aku sedang menunggu ucapan selamat, dan mereka memilih untuk mengirimkan pesan ini. Pesan yang dirancang untuk menghancurkanku. Suara riuh di auditorium mendadak senyap di telingaku. Aku bisa melihat mulut orang-orang di sekitarku bergerak, tertawa, berbicara, tapi aku tidak bisa mendengar apa-apa. Yang terdengar di kepalaku hanyalah gema dari kata-kata itu. Wisudamu tidak penting. Tidak penting. Jangan ganggu. Aku menunduk. Aku menatap tanganku yang terkepal di atas jubah hitamku. Aku tidak menangis. Anehnya, air mataku tidak keluar. Yang kurasakan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam dari kesedihan. Itu adalah kehancuran. Mereka telah meremehkan perjuanganku. Mereka telah menginjak-injak malam-malam tanpa tidurku. Mereka telah meludahi tesis yang kutulis dengan darah dan air mata. Dan suamiku, pria yang seharusnya melindungiku, dia yang memegang palu untuk memukul paku terakhir itu. Di tengah ribuan orang yang merayakan pencapaian, aku merasa menjadi satu-satunya orang yang paling sendirian di seluruh alam semesta. Aku mematung di kursiku. Ponsel itu masih tergenggam erat di tanganku. Layarnya sudah meredup, tapi kata-kata itu seakan terbakar permanen di retina mataku. Tidak penting. Cuma seremoni. Jangan ganggu. Aku menatap lurus ke panggung di depan. Lampu-lampu sorot terasa begitu menyilaukan. Suara-suara di sekitarku yang tadi hening, kini perlahan-lahan kembali. Suara MC yang sedang melakukan pengecekan mikrofon. Suara tawa bahagia dari barisan keluarga di balkon atas. Suara kursi-kursi yang bergeser. Setiap suara tawa itu terdengar seperti cemoohan yang ditujukan langsung kepadaku. Aku bisa merasakan sesuatu yang sangat pahit, seperti empedu, naik dari ulu hatiku dan memenuhi pangkal tenggorokanku. Aku menelannya dengan susah payah. Inilah rasanya. Inilah rasa dari menelan ludah pahit. Rasanya seperti semua kerja kerasku selama 2 tahun ini, semua malam-malamku yang kuhabiskan membungkuk di depan laptop, semua buku tebal yang kubaca hingga mataku perih, semua tangisan frustrasi di ruang kerja yang dingin itu, semuanya diringkas oleh suamiku dan mertuaku menjadi satu kata,
tidak penting. Rasanya seperti aku telah berlari maraton, berjuang mati-matian untuk mencapai garis akhir, dan ketika aku sampai, tidak ada siapa-siapa di sana. Yang ada hanyalah sebuah catatan kecil yang disematkan di pita garis akhir, yang mengatakan bahwa perlombaan ini tidak ada artinya. Duniaku runtuh? Tidak. Rasanya lebih buruk dari itu. Duniaku tidak runtuh. Duniaku tetap berdiri, megah dan ramai seperti auditorium ini. Akulah yang runtuh di dalamnya. Akulah yang hancur berkeping-keping dalam keheningan, sementara pesta di sekelilingku terus berlanjut. Aku teringat saat aku membelikan Adit jam tangan mahal dari bonus pertamaku, dan dia memamerkannya pada semua temannya. Aku teringat saat aku membantu mertuaku melunasi hutang arisannya diam-diam, dan dia memelukku sambil berkata aku menantu terbaik. Semua itu, apakah semua itu juga tidak penting? Aku menyadari sesuatu. Aku tidak penting bagi mereka. Bukan pencapaianku. Akunya. Ranianya. Aku tidak penting, kecuali jika aku bisa melayani. Kecuali jika aku bisa memenuhi kebutuhan mereka. Gelar S2 ini, pencapaian ini, adalah sesuatu untuk diriku sendiri. Dan karena ini untukku, ini menjadi tidak penting di mata mereka. Karena ini adalah bukti bahwa aku punya duniaku sendiri. Bukti bahwa aku bisa berdiri tanpanya. Dan itu, rupanya, adalah sebuah ancaman. Jangan ganggu. Kalimat itu adalah pengusiran. Pengusiran halus dari kehidupan mereka. Aku, di hari wisudaku, dianggap sebagai gangguan untuk liburan mereka. Perihnya tak terperi. Aku menundukkan kepala sejenak, memejamkan mata. Aku mengira aku akan menangis. Aku menunggu air mata itu datang. Tapi yang datang hanyalah rasa dingin. Rasa beku yang menjalar dari dadaku ke seluruh ujung jariku. Aku tidak bisa menangis. Tidak di sini. Tidak di depan ratusan orang. Tidak saat aku mengenakan toga kebanggaan ini. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku menarik napas panjang, dalam, dan bergetar. Aku mengangkat kepalaku. Aku menegakkan punggungku. Rasa sakit itu tidak hilang. Dia ada di sana. Berat, menyesakkan. Tapi dia tidak lagi menguasaiku. Dia kini ada di bawah telapak kakiku. Kujadikan pijakan. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas. Kumatikan dayanya. Aku tidak perlu mendengar apa-apa lagi dari mereka. Saat itu, musik prosesi mulai terdengar. Para wisudawan di sekitarku mulai berdiri. Aku ikut berdiri. Aku merapikan jubahku. Aku menelan ludah pahit itu untuk terakhir kalinya. Rasa sakit itu, kehancuran itu, semuanya kuubah. Kuubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang keras. Sesuatu yang tajam. Aku akan berjalan ke panggung itu. Aku akan mengambil ijazahku. Dan setelah itu, aku akan membuat mereka mengerti betapa tidak pentingnya diriku sebenarnya. Prosesi wisuda dimulai. Lagu, Gaudeamus Igitur, menggema di seluruh ruangan, agung dan megah. Seluruh wisudawan berdiri, dan aku ikut berdiri. Aku bergerak seperti robot, mengikuti instruksi MC, mengikuti arus lautan jubah hitam di sekitarku. Aku adalah bagian dari kerumunan, namun aku belum pernah merasa SIS terasing ini. Satu persatu, nama-nama mulai dipanggil. Barisanku mulai maju. Semakin dekat. Jantungku tidak berdebar karena gugup atau bahagia. Jantungku berdetak dengan ritme yang dingin dan stabil. Rania, Magister Manajemen. Namaku dipanggil, keras dan jelas melalui pengeras suara. Aku melangkah maju. Seluruh rasa sakit yang kurasakan 1 jam lalu, rasa hancur, rasa perih, rasa tidak penting, itu semuanya seperti mengkristal di dalam diriku. Rasa sakit itu tidak hilang, dia berubah wujud. Dia mengeras menjadi kemarahan dingin. Kemarahan yang jernih, yang membuat pandanganku fokus. Setiap langkahku menaiki tangga panggung terasa mantap. Aku tidak lagi peduli pada ratusan pasang mata di auditorium. Aku tidak lagi mencari-cari wajah yang kukenal di antara kerumunan keluarga. Aku tahu tidak ada siapa-siapa di sana untukku. Aku berjalan melintasi panggung. Kilatan lampu kamera menyorot wajahku. Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum palsu. Ini adalah senyum seseorang yang tahu persis
apa yang akan dilakukannya setelah ini. Aku menerima gulungan ijazah masterku dari rektor. Aku menjabat tangannya. Genggamanku erat. Benda ini, benda yang ada di tanganku ini, adalah bukti. Bukti nyata bahwa aku penting. Bahwa tesisku penting. Bahwa semua perjuanganku penting. Mereka boleh bilang ini cuma seremoni. Tapi di tanganku ini adalah kunci. Kunci yang kubuat sendiri dengan air mata dan keringatku. Saat aku berjalan menuruni panggung, kembali ke kursiku, keputusan itu telah kubuat. Keputusan yang absolut dan tidak bisa diganggu-gugat. Aku tidak akan pulang. Aku tidak akan kembali ke rumah itu. Aku tidak akan kembali ke kehidupan di mana aku harus mengecilkan diriku agar orang lain bisa merasa besar. Aku tidak akan kembali menjadi istri dan menantu yang tidak penting. Permainan mereka sudah selesai. Upacara akhirnya berakhir. Toga-toga dilempar ke udara. Suara sorak-sorai dan pelukan bahagia memenuhi ruangan. Orang tua berlarian mencari anak-anak mereka. Suami istri berciuman. Aku tetap duduk di kursiku, di tengah semua kekacauan yang membahagiakan itu. Aku membiarkan arus manusia mengalir di sekelilingku. Aku adalah batu karang yang diam di tengah ombak. Aku duduk sendirian, masih mengenakan jubah dan togaku. Auditorium perlahan-lahan menjadi kosong. Hanya tersisa beberapa petugas kebersihan dan aku. Aku duduk di sana dalam keheningan yang baru. Aku menatap ijazah di pangkuanku. Lalu, perlahan, aku mengeluarkan ponselku. Aku tidak menyalakan jaringannya. Aku tidak peduli apakah ada puluhan panggilan tak terjawab dari mereka, meskipun aku ragu mereka akan menelepon. Aku hanya membuka galeri foto. Jariku berhenti di satu album khusus yang kusembunyikan. Album berjudul Proyeksi. Aku membukanya. Foto pertama, akta villa itu. Jelas, dengan namaku tertera di atasnya. Rania. Foto kedua, pemandangan dari balkon. Infinity Pool yang seolah menyatu dengan birunya Samudra Hindia di bawah tebing Uluwatu. Foto ketiga, ruang tamu berdinding kaca, dengan perabotan minimalis mewah yang baru saja selesai dipasang. Foto keempat, pintu gerbang kayu jati yang megah, dengan plakat nama villa yang kubuat khusus. Aku menatap foto-foto itu. Ironi ini begitu pekat, begitu kental, hingga rasanya aku ingin tertawa. Mereka sedang di Bali. Pergi ke Bali untuk liburan yang penting. Dan aku, yang tidak penting, ini, baru saja memegang sertifikat istanaku sendiri di Bali. Sebuah istana seharga 15 miliar, yang mungkin nilainya lebih besar dari seluruh aset yang mereka banggakan seumur hidup. Mereka meninggalkanku untuk sebuah liburan. Mereka tidak tahu, aku sudah membangun tempat liburanku sendiri. Tempat di mana aku tidak akan pernah diganggu. Kemarahan dingin tadi kini bercampur dengan sebuah rencana. Sebuah rencana yang sangat jernih. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku masih duduk di kursi auditorium yang kosong itu. Keheningan terasa pekat. Para petugas kebersihan sudah mulai bekerja di lobi luar. Suara mesin penyedot debu mereka terdengar samar-samar. Tapi di dalam sini, hanya ada aku dan gema dari keputusanku. Aku menyalakan daya ponselku. Layar itu hidup. Getaran-getaran kecil mulai terasa saat notifikasi-notifikasi yang tertunda masuk. Puluhan ucapan selamat dari teman-teman kuliah, dari rekan-rekan kantorku, dari beberapa kerabat jauh yang melihat statusku di aplikasi pesan. Tapi tidak ada satupun dari Adit. Tidak ada satupun dari mertuaku. Itu sudah tidak penting lagi. Aku tidak sedang menunggu pesan dari mereka. Aku sedang bersiap mengirimkan pesanku. Aku membuka akun media sosial utamaku. Akun yang juga diikuti oleh Adit, mertuaku, dan seluruh lingkaran pertemanan mereka. Akun di mana mertuaku sering memamerkan foto-foto arisannya. Akun di mana Adit sering mengunggah pencapaian-pencapaian kerjanya. Kini giliranku. Jari-jariku bergerak dengan ketenangan yang menakutkan. Aku memilih, buat unggahan baru. Aku tidak memilih satu foto. Aku memilih 5. Sebuah kiriman carousel. Foto pertama, pemandangan dari balkon villaku. Infinity Pool biru jernih yang seolah tumpah ke Samudra Hindia di bawahnya. Langit Uluwatu yang dramatis saat matahari terbenam. Sebuah kemewahan yang tidak bisa dibantah.
Foto kedua, ruang tamu utamaku yang berdinding kaca, memperlihatkan betapa luas dan megahnya bentengku itu. Foto ketiga, screenshot dari dokumen akta. Aku memotong bagian-bagian yang terlalu pribadi, tapi aku memastikan satu hal terlihat jelas. Namaku, Rania, sebagai pemilik tunggal, dan nilai properti yang tercantum, 15 miliar. Foto keempat, foto diriku sendiri, yang kuambil barusan. Tepat di kursi auditorium yang sepi ini. Aku, masih mengenakan toga dan jubah lengkap, memegang erat gulungan ijazah masterku. Wajahku tersenyum tipis, mataku menatap lurus ke kamera. Tatapan yang dingin, tajam, dan penuh kemenangan. Dan foto kelima, aku tambahkan lagi foto gerbang kayu jati yang megah itu. Sebagai penutup. Lalu, aku mulai mengetik. Jari-jariku tidak ragu sedetik pun. Aku tahu persis apa yang harus kutulis. Kalimat-kalimat itu sudah tersusun rapi di kepalaku, diasah oleh rasa sakit dan kemarahan dinginku. Aku menulis captionnya. Merayakan 2 pencapaian besar sendirian hari ini. 1. Ijazah S2 resmi di tangan, setelah perjuangan yang, katanya tidak penting. 2. Villa baru senilai 15 miliar di Bali, sebagai hadiah untuk diriku sendiri atas semua kerja keras yang tidak pernah terlihat. Aku berhenti sejenak, membaca ulang. Sempurna. Aku menambahkan satu kalimat lagi. Ternyata aku bisa. Ternyata aku sangat penting untuk diriku sendiri. Dan kalimat terakhir. Kalimat yang akan menjadi paku penghabisan. Selamat menikmati liburan di Bali, untuk yang merasa liburan lebih penting dari seremoni ini. Aku tidak menandai, tag, mereka. Aku tidak perlu. Aku tahu, unggahan ini akan menemukan jalannya sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menekan tombol, bagikan. Garis biru penanda unggahan itu bergerak, dan selesai. Terkirim. Unggahan itu kini ada di dunia maya. Terbuka untuk dilihat semua orang. Bom waktu itu sudah kupasang dan jamnya sudah mulai berdetak. Aku duduk diam selama 1 menit penuh. Aku tidak menunggu reaksi. Aku hanya menikmati momen itu. Momen di mana aku mengambil alih kendali cerita hidupku. Perlahan, aku berdiri. Aku melepas togaku, melipat jubahku dengan rapi, dan memasukkannya ke dalam tasku. Aku memegang ijazahku di satu tangan. Aku melangkah keluar dari auditorium yang sepi itu. Udara sore di luar terasa lebih segar. Aku merasa ringan. Beban yang selama ini kupanggul di pundakku terasa lenyap. Aku baru berjalan beberapa langkah menuju gerbang kampus, ketika ponsel di tanganku mulai bergetar. Bukan getaran notifikasi biasa. Ini adalah getaran panggilan masuk. Aku baru saja sampai di gerbang utama kampus. Udara sore itu terasa hangat, tapi aku merasa sangat dingin. Aku sedang membuka aplikasi di ponselku untuk memesan taksi ke bandara. Lalu, getaran pertama itu datang. Bukan getaran notifikasi biasa. Ini getaran panggilan masuk. Keras, panjang, dan mendesak. Aku menatap layar. Sebuah nama terpampang di sana. Adit. Tentu saja. Secepat ini, unggahan itu pasti langsung muncul di beranda media sosialnya. Aku bisa membayangkan wajahnya. Dia yang sedang bersantai di kursi tunggu bandara, atau mungkin sudah di kafe hotel di Bali, tiba-tiba tersedak minumannya saat melihat kiriman istrinya yang tidak penting itu. Aku menatap nama itu selama beberapa detik. Suamiku. Pria yang beberapa jam lalu mengetik pesan bahwa aku adalah gangguan. Tanganku tidak gemetar. Dengan ketenangan yang mengejutkan, jari telunjukku bergerak, menekan ikon merah. Panggilan ditolak. Aku kembali fokus ke aplikasi taksiku. Tapi aku bahkan belum sempat menentukan titik jemput. Layar ponselku kembali menyala. Kali ini, nama yang berbeda. Ibu mertua. Ah, pasangan yang sangat kompak. Pasti Adit langsung menunjukkan ponselnya pada ibunya dengan panik. Dan sekarang ibunya yang mencoba. Mungkin ibunya berpikir aku akan lebih segan jika dia yang menelepon. Mereka salah besar. Jari telunjukku kembali bekerja. Ikon merah. Panggilan ditolak. Dan saat itulah rentetan neraka itu dimulai. Ponselku seakan-akan kesurupan. Layarnya menyala dan mati silih berganti.
Getarannya tidak berhenti. Adit menelepon. Aku tolak. Ibu mertua menelepon. Aku tolak. Adit lagi, bahkan sebelum dering panggilan ibunya benar-benar berhenti. Aku tolak. Ibu mertua lagi. Tolak. Bergantian. Terus-menerus. Adit. Tolak. Ibu. Tolak. Adit. Tolak. Ibu. Tolak. Ponsel di tanganku ini rasanya seperti menggenggam sebuah alarm kebakaran yang tidak bisa dimatikan. Mereka panik. Kepanikan mereka begitu terasa, menjalar lewat getaran ponsel ini. Di sela-sela rentetan panggilan yang kutolak itu, notifikasi pesan mulai membanjiri layar kunciku. Aku bisa membaca sekilas pratinjaunya. Dari Adit, Rania angkat. Dari Adit, kamu di mana? Dari ibu mertua, Rania itu apa-apaan? Dari Adit, villa apa 15 miliar? Kamu jangan bercanda. Dari ibu mertua, angkat telepon ibu, Rania, sekarang. Puluhan panggilan tak terjawab kini, menumpuk dalam hitungan kurang dari 5 menit. Ini lucu sekali. Sungguh ironis. Pagi tadi, aku adalah sebuah gangguan. Pagi tadi, wisudaku, tidak penting. Pagi tadi, aku diminta, jangan ganggu liburan mereka. Sekarang, lihatlah. Liburan mereka yang berharga itu kini pasti hancur berantakan. Dan aku, wanita yang tidak penting, ini, mendadak menjadi satu-satunya orang di dunia yang ingin mereka ajak bicara. Aku berhenti di bawah pohon rindang di dekat gerbang. Aku sudah muak mendengar getaran panik mereka. Aku membuka pengaturan ponselku. Aku menggeser tombol kecil itu. Mode, jangan ganggu. Aku mengaktifkan mode yang sama persis dengan yang mereka berikan untukku pagi tadi. Ponselku akhirnya diam. Hening. Taksi pesananku tiba di seberang jalan. Aku memasukkan ponselku ke dalam tas. Biarkan saja lampu notifikasinya berkedip-kedip di dalam kegelapan tasku. Biarkan mereka berteriak di ruang hampa. Aku tidak peduli. Aku punya penerbangan untuk dikejar. Aku sudah di dalam taksi. Ke Bandara Soekarno-Hatta, Pak. Terminal 3, kataku pada sopir. Suaraku terdengar sangat tenang, bahkan di telingaku sendiri. Seolah bukan aku yang baru saja meledakkan granat di tengah-tengah keluargaku. Taksi mulai bergerak, membelah kemacetan Jakarta yang mulai merayap di sore hari. Aku bersandar di jok mobil. Aku tidak langsung memeriksa ponselku. Aku membiarkan mereka. Aku membiarkan mereka panik dalam keheningan, mode jangan ganggu, yang kupasang. Aku menikmati perasaan ini. Perasaan memegang kendali. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, di tengah kemacetan yang padat merayap, rasa penasaran itu akhirnya menang. Aku ingin mendengar. Aku ingin mendengar langsung seberapa besar kepanikan yang telah kusebabkan. Aku membuka ponselku. Ikon pesan suara di aplikasi pesanku menyala merah, dengan angka yang mengejutkan. 12 pesan suara baru. Semua masuk dalam rentang waktu yang sangat singkat. Aku memasang satu earphone di telingaku, menekan tombol putar pada pesan suara pertama. Dari Adit. Rania. Angkat teleponnya. Kamu di mana? Jangan main-main ya sama saya. Itu bukan suara suamiku. Itu suara teriakan orang asing yang marah dan ketakutan. Aku menghapusnya. Lanjut ke pesan berikutnya. Pesan kedua, masih dari Adit. Rania. Itu apa maksudnya? Kamu bercanda kan? Itu foto dari internet kan? Jawab saya, Rania. Aku tersenyum tipis. Bercanda. Foto dari internet. Mereka masih dalam tahap penyangkalan. Aku melompat ke pesan suara kelima. Kali ini, suaranya pecah. Bukan lagi teriakan marah. Ini adalah suara panik yang nyaris menangis. Rania itu villa apa? Suaranya bergetar. Kamu uang dari mana 15 miliar? Ada jeda. Aku bisa mendengar napasnya yang memburu. Kamu nggak mencuri kan? Kamu nggak melakukan hal bodoh kan? Ran? Jawab aku. Tentu saja. Kesimpulan pertama mereka adalah aku mencuri. Mustahil di otak mereka, seorang Rania yang tidak penting
ini, bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Dia pasti mendapatkannya dengan cara yang salah. Aku lanjut ke pesan berikutnya. Masih dari Adit. Nadanya berubah lagi. Kali ini, mencoba memanipulasi. Rania, kamu di mana? Tolong angkat. Ibu. Suaranya dibuat-buat lirih. Ibu pingsan ini, di bandara. Kamu sudah bikin ibu pingsan. Kamu mau jadi anak durhaka? Pingsan. Drama klasik. Aku ragu dia benar-benar pingsan. Paling-paling dia hanya terduduk lemas di kursi ruang tunggu bandara yang tidak nyaman itu, menyadari liburan promonya kini terasa hambar. Sekarang, giliran pesan suara dari ibu mertua. Aku sangat menantikan ini. Aku menekan tombol putar. Rania, nah? Suaranya lirih, gemetar, dan dibuat semanis mungkin. Aku nyaris tertawa keras di dalam taksi. Nak? Sejak kapan aku dipanggil? Nak? Seingatku, panggilan terakhirku adalah gangguan. Kamu di mana, sayang? Lanjutnya. Itu, unggahan kamu tadi, itu benar? Dia terdengar seperti sedang menelan ludah. Kita ketemu di Bali ya? Nak, kamu menginap di mana? Biar ibu sama Adit yang ke sana. Kita bicara baik-baik. Ya? Jeda lagi. Dia pasti sedang berpikir keras. Ibu salah, nak, katanya. Dan di sanalah kalimat itu. Kalimat yang tidak pernah kukira akan kudengar seumur hidupku. Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Sekarang kamu di mana? Ibu khawatir sekali sama kamu. Khawatir. Mereka tidak khawatir saat aku menangis sendirian di ruang kerja. Mereka tidak khawatir saat aku berangkat wisuda sendirian. Mereka tidak khawatir saat aku menelan ludah pahit karena pesan kejam mereka. Mereka khawatir tentang uang itu. Mereka khawatir kehilangan akses ke 15 miliar itu. Pesan suara terakhir darinya adalah puncaknya. Rania, nak, Adit bilang itu vilanya di Uluwatu ya? Bagus sekali. Nanti ibu sama Adit langsung ke sana saja ya. Kamu kirim alamat lengkapnya. Kita liburan bareng di villa kamu saja, nak. Kan lebih hemat. Ya? Aku mencabut earphone dari telingaku. Semuanya menjadi sangat jelas. Mereka tidak membatalkan liburan mereka. Mereka hanya ingin mengupgrade liburan mereka. Dari hotel promo yang mereka pesan, ke villaku senilai 15 miliar. Aku menghapus semua pesan suara itu satu persatu. Aku tidak perlu mendengarnya lagi. Aku melihat keluar jendela. Lampu-lampu jalanan mulai menyala, menandakan senja telah tiba. Mereka benar. Kita memang akan bertemu di Bali. Tapi pertemuan itu tidak akan berjalan seperti yang mereka bayangkan. Aku tidak pulang ke rumah. Kalimat itu terasa begitu membebaskan saat kuucapkan dalam hati. Aku tidak akan kembali ke rumah yang penuh dengan kenangan buruk itu. Aku tidak akan kembali ke kamar yang terasa dingin, ke dapur tempat aku selalu disalahkan, ke ruang tengah tempat aku selalu diabaikan. Taksi ini, yang membawaku membelah malam, bukanlah perjalanan pulang. Ini adalah perjalanan pergi. Di tasku, tersimpan dua benda yang paling berharga. Yang pertama adalah gulungan ijazah masterku, terbungkus rapi dalam map beludru. Dan yang kedua adalah jubah serta toga yang sudah kulipat dengan hati-hati. Jubah itu terasa seperti kulit ular yang sudah kutinggalkan. Simbol dari transformasiku. Aku sudah memesan tiket penerbangan ini seminggu yang lalu. Tepat setelah aku mendengar percakapan Adit dan mertuaku tentang rencana liburan mereka. Saat Adit berkata, gampang, diatur, aku tahu persis apa yang harus kuatur untuk diriku sendiri. Aku sudah merencanakannya. Jika mereka benar-benar hadir di wisudaku, aku akan mempertimbangkan ulang. Aku akan memberi mereka satu kesempatan terakhir. Tapi jika mereka pergi, maka aku juga akan pergi. Dan mereka telah membuat pilihan mereka. Sekarang, aku membuat pilihanku. Taksi akhirnya tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aku membayar ongkosnya, mengambil koper kecil dari bagasi, koper yang sudah kusiapkan semalam dan kusembunyikan di bagasi mobil taksi daring yang kupesan dari rumah pagi tadi, beralasan itu adalah properti untuk wisuda. Langkah kakiku terasa ringan saat memasuki terminal keberangkatan yang megah dan sibuk.
Lampu-lampu terang benderang, orang-orang berlalu lalang menarik koper mereka. Ini adalah dunia yang berbeda. Dunia yang penuh pergerakan. Dunia orang-orang yang memiliki tujuan. Aku punya tujuanku. Aku melewati proses lapor diri dan pemeriksaan keamanan seperti dalam mimpi. Semuanya berjalan otomatis. Aku tidak lagi merasakan sisa-sisa kesedihan. Yang ada hanyalah antisipasi. Rasa tegang yang menyenangkan, seperti sesaat sebelum tirai panggung dibuka. Aku duduk di ruang tunggu, menunggu panggilan naik ke pesawat. Aku menyalakan ponselku dari mode jangan ganggu. Layar itu meledak. Ratusan notifikasi. Tidak hanya dari Adit dan mertuaku. Unggahanku sudah viral di lingkaran pertemananku. Lusinan teman, bahkan kerabat jauh, memberikan komentar. Ada yang kaget, ada yang memberi selamat atas villa baruku, ada yang bingung dengan captionku yang menyindir. Dan di antara itu semua, puluhan pesan baru dari Adit. Rania, kamu serius mau ke Bali? Kita ketemu di mana? Kenapa kamu beli villa tanpa bilang saya? Itu uang dari mana? Angkat teleponnya, Ran. Kita ini suami istri. Masalah ini harus dibicarakan. Kamu masih istri saya. Kamu nggak bisa seenaknya sendiri. Suami istri. Dia baru ingat kata itu sekarang. Panggilan naik ke pesawat akhirnya terdengar. Penerbangan terakhir ke Denpasar. Aku berdiri. Aku berjalan menyusuri lorong Garbarata. Aku tidak membalas satupun pesan itu. Saat aku duduk di kursiku di dalam pesawat, aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu landasan pacu terlihat seperti permata yang tersebar di kegelapan. Pesawat mulai bergerak, melaju kencang, lalu terangkat dari tanah. Saat roda pesawat terlepas dari landasan Jakarta, aku merasakan sesuatu yang berat terlepas dari dadaku. Aku meninggalkan semuanya. Aku meninggalkan Rania yang tidak penting. Aku meninggalkan Rania yang harus meminta izin untuk bermimpi. Aku meninggalkan rumah yang bukan rumahku. Aku terbang malam itu juga. Menuju bentengku. Menuju Bali. Bukan sebagai turis yang mencari promo liburan. Tapi sebagai seorang ratu yang akan menduduki istananya. Pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai lewat tengah malam. Udara Bali yang hangat dan lembab langsung menyambutku begitu aku melangkah keluar dari terminal. Rasanya berbeda. Ini bukan udara liburan yang riang. Ini adalah udara kebebasan. Aku mengambil taksi yang sudah kupesan sebelumnya. Perjalanan menuju Uluwatu di keheningan malam terasa panjang, tapi menenangkan. Jalanan sepi, hanya ada aku dan sopir taksi yang tidak banyak bicara. Aku menatap keluar jendela, melihat bayang-bayang pohon palem di bawah cahaya bulan. Selama perjalanan itu, aku memikirkan mereka. Adit dan ibu mertuaku. Aku membayangkan mereka tiba di Bali beberapa jam lebih dulu dariku, dengan semangat liburan promo mereka. Lalu aku membayangkan bagaimana semangat itu hancur berkeping-keping saat unggahanku muncul. Aku membayangkan kepanikan mereka, kebingungan mereka. Mereka pasti sudah menelepon ke semua hotel di Bali, mencari namaku, atau mungkin nekat berkeliling Uluwatu di tengah malam, mencari villa seharga 15 miliar yang bahkan mereka tidak tahu persis di mana letaknya. Mereka mencariku di Bali, sementara aku baru saja mendarat. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang kayu jati yang tinggi dan megah. Persis seperti di foto. Sudah sampai, Bu, kata sopir itu. Aku turun. Aku berdiri sejenak di depan bentengku. Inilah dia. Aku membuka gerbang kecil di sampingnya dengan kunci yang sudah kusiapkan. Aku masuk. Halamannya gelap, tapi lampu-lampu sensor langsung menyala, menuntunku menyusuri jalan setapak yang indah. Aku membuka pintu utama villa itu. Hawa di dalamnya sejuk. Semuanya baru. Bau kayu dan cat yang masih segar bercampur dengan aroma pembersih lantai yang wangi. Aku tidak menyalakan semua lampu. Aku hanya berjalan lurus, melewati ruang tamu yang luas dan gelap, menuju sumber suaraku. Suara deburan ombak. Aku menggeser pintu kaca raksasa itu. Angin laut langsung menerpa wajahku, mengibarkan rambutku. Aku melangkah ke balkon. Dan di sanalah pemandangan itu. Di bawahku, tebing itu curam. Di depannya, Samudra Hindia terbentang luas, hitam pekat di bawah langit malam, tapi dihiasi bui-bui ombak yang memecah di bebatuan karang.
Suaranya konstan, agung, dan kuat. Suara alam yang tidak peduli pada drama manusia. Aku berdiri di sana, di balkon istanaku seharga 15 miliar. Aku adalah pemilik tempat ini. Aku yang membangun ini. Dengan semua malam tanpa tidur, dengan semua hinaan yang kutelan, dengan semua air mata yang kering di ruang kerja sempit itu. Ponselku di dalam tas bergetar lagi. Masih belum menyerah. Aku mengeluarkannya. Nama, Adit, menyala terang di layar. Aku menatap nama itu. Pria yang telah bersumpah untuk menemaniku dalam suka dan duka. Pria yang memilih liburan daripada wisudaku. Pria yang kini panik karena takut kehilangan sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Dulu, getaran ponsel darinya membuatku bahagia. Tadi pagi, pesannya menghancurkanku. Sekarang getaran panggilannya hanya terasa seperti gangguan. Aku memegang ijazahku yang masih terbungkus rapi di tangan kiriku. Benda yang tidak penting, itu. Aku menatap layar ponsel di tangan kananku. Aku melakukan sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan. Aku tidak hanya menolak panggilannya. Aku menekan dan menahan tombol daya di samping ponsel. Layar konfirmasi muncul. Aku menggeser jariku. Matikan daya. Layar itu berubah menjadi hitam. Hening. Tidak ada lagi getaran. Tidak ada lagi panggilan panik. Tidak ada lagi pesan suara penuh manipulasi. Selesai. Aku berdiri di balkon itu untuk waktu yang lama. Hanya aku, angin malam, dan suara lautan yang agung. Aku menarik napas paling dalam yang pernah kuambil seumur hidupku. Aku memegang ijazahku erat-erat. Ini bukan akhir dari ceritaku. Ini bukan balas dendam. Ini adalah awal. Awal dari kehidupanku yang baru. Awal dari hidupku, yang memang sangat penting. Aku menikmati keheningan itu. Selama 2 hari penuh, aku hidup di dalam bentengku. Aku tidak menyalakan ponselku. Aku memesan makanan secara daring, aku berenang di kolam yang menghadap lautan itu, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur. Tidur yang sesungguhnya. Tidur nyenyak tanpa rasa cemas, tanpa takut disindir saat bangun. Di hari ketiga, mereka menemukanku. Tentu saja mereka menemukanku. Villa seharga 15 miliar di Uluwatu bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan selamanya. Aku yakin Adit sudah menelepon setiap agen properti mewah di pulau ini, menggunakan sisa-sisa kewarasannya untuk melacakku. Bel gerbang berbunyi, suaranya terdengar nyaring melalui interkom. Aku melihat layar monitor di dinding. Di sanalah mereka, berdiri di luar gerbang kayu jatiku yang megah. Adit dan ibu mertuaku. Mereka tidak terlihat seperti orang yang sedang berlibur. Pakaian mereka kusut. Wajah Adit pucat, matanya merah. Ibu mertuaku terlihat kecil. Wajah angkuhnya yang biasa kulihat, kini luntur oleh kelelahan dan kecemasan. Aku menekan tombol bicara di interkom. Aku tidak berencana membukakan gerbang. Ada apa? Tanyaku. Suaraku sendiri terdengar asing di telingaku. Dingin, datar, dan kuat. Mereka terkejut mendengar suaraku. Rania. Ya Tuhan, Rania. Adit langsung melompat ke depan kamera interkom. Kamu baik-baik saja, sayang? Buka pintunya. Kami khawatir setengah mati. Kamu kenapa mematikan ponselmu? Khawatir. Kata itu lagi. Sebelum aku sempat menjawab, ibu mertuaku mendorong Adit. Nak Rania. Panggilnya. Suaranya dibuat-buat lirih. Buka, nak. Maafkan ibu. Ibu salah. Kita bicara di dalam ya. Ini kan rumah kita, nak. Ayo kita bicara sebagai keluarga. Rumah kita. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering dan tanpa humor. Tidak, kataku, memotong ucapannya. Ini bukan rumah kita. Ini rumahku. Rania. Adit membentak. Jangan begini. Aku ini suamimu. Kita ini suami istri. Apa yang jadi milikmu, itu milikku juga. Benarkah? Tanyaku. Kalau begitu, di mana kamu saat aku wisuda? Dit? Suami yang bilang pencapaian istrinya tidak penting dan mengganggu liburannya, apa dia masih pantas disebut suami? Keheningan.
Mereka tidak bisa menjawab itu. Dengarkan aku baik-baik, Adit, dan Ibu, lanjutku, suaraku tetap tenang. Liburan kalian di Bali sudah selesai. Kalian boleh pulang ke Jakarta. Rania, jangan bercanda, seru Adit, suaranya mulai panik. Dan pernikahanku denganmu, tambahku, juga sudah selesai. Tidak, Rania, kamu tidak bisa. Adit mulai menggedor-gedor gerbang kayuku. Rania. Aku bisa, kataku. Pengacaraku akan mengirimkan surat gugatan cerai ke rumah Jakarta minggu depan. Soal harta jangan khawatir. Pengacaraku juga sudah memastikan, kalian tidak akan bisa menyentuh sepeser pun dari apa yang kubangun sendiri. Nak Rania, jangan, nak, Ibu mohon. Aku tidak menjawab lagi. Aku mematikan sistem interkom. Aku membiarkan mereka di luar sana. Aku bisa mendengar teriakan Adit yang marah, bercampur dengan tangisan ibu mertuaku. Mereka boleh menggedor gerbang itu seharian. Gerbang itu terlalu kokoh. Bentengku terlalu kuat. Aku berbalik, melangkah menjauhi pintu. Aku berjalan menuju ruang kerjaku yang baru. Ruangan berdinding kaca yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Aku mengambil ijazah S2-ku dari dalam tas. Aku mengambil bingkai foto terbaik yang kubeli kemarin. Dengan tanganku sendiri, aku menggantung ijazah itu di dinding. Tepat di tempat di mana aku bisa melihatnya setiap hari. Di sanalah dia, simbol dari semua perjuanganku. Simbol bahwa aku penting. Aku duduk di kursiku, membuka laptopku, dan mulai bekerja. Bukan lagi sembunyi-sembunyi di tengah malam. Tapi di siang hari bolong, sebagai pemilik hidupku sendiri, dengan diiringi suara deburan ombak yang tiada henti. Itulah, bunda-bunda sekalian, akhir dari kisahku. Akhir dari pernikahanku, tapi awal dari kehidupanku yang sebenarnya. Kisah ini mengajarkanku satu pelajaran yang sangat mahal, yang ingin sekali kubagikan pada semua bunda di sini. Harga diri kita tidak pernah ditentukan oleh pengakuan orang lain. Jangan pernah menggantungkan nilai kita pada pujian suami, penerimaan mertua, atau validasi dari siapapun. Karena saat mereka mengambil validasi itu, kita akan merasa hancur. Maka, bangunlah, benteng, kita sendiri. Benteng itu tidak harus berupa villa 15 miliar. Benteng itu bisa berupa pendidikan yang kita perjuangkan. Benteng itu bisa berupa keahlian yang kita miliki. Benteng itu bisa berupa tabungan rahasia, sekecil apapun, yang kita kumpulkan diam-diam. Atau, benteng itu bisa berupa mental yang kuat, yang tidak akan roboh hanya karena cemoohan orang. Jadilah, penting, untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Terima kasih sudah setia menyimak cerita Bunda Aira dari awal sampai akhir. Semoga ada pelajaran dan kekuatan yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa, Bunda, dukung terus saluran ini agar aku bisa terus semangat berbagi kisah-kisah yang lebih menginspirasi dan menguatkan kita semua. Silakan tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar terbaik Bunda di bawah. Apa yang akan Bunda lakukan jika berada di posisiku? Aku pamit dulu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetaplah kuat, tetaplah mandiri, dan tetaplah bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.